Kalau memang itu salah, bukankah harusnya yang jadi tersangka adalah rektor dan timnya itu? Pertanyaan saya yang Anda dengar, kenapa mereka satu pun gak jadi tersangka? Kenapa yang ditarget terdakwa ini? Memang benar. Pertanyaan berikutnya, uang SPI yang masuk itu, ya, semua masuk ke rekening. masuk. Ada enggak pihak ketiga yang mendapat atau diuntungkan oleh SPI ini? Semuanya masuk ke universitas. Semua masuk ke universitas. Oke. Siapa penanda tangan setiap pengeluaran SPI ini? Siapa penanda tangan dari rekening bank? Setiap pengeluaran uang SPI dari bank. Sebelum ke sana, semua rekening uang ini masuk ke dalam rekening bank di dalam bentuk apa? Deposito atau apa? Kami kurang tahu. Tidak tahu. Menurut sistem secara umum di kantor, penanda tangan itu nggak usah nama. Untuk pengeluaran uang itu harus berapa orang? PPK, SP, yang saya tahu ya Bapak. Ya, Bapak, kalau mau sebut nama. Kemudian kalau ngomong pengeluaran ya Bapak, Ya. pengeluaran karena pengeluaran ini kan basisnya POK. Ya. Ya, penganggaran yang tadi di ini. Coba apakah apakah yang Anda dengar ini nama-nama dari mulai, coba semua universitas bisa baca kan? Dari mulai UNJ, UI, ITB, Undip, semua universitas. Sebab di sini ada 40 daftarnya, termasuk di sini majelis, semua SK rektor ada di sini. Jadi yang Anda dengar bahwa memang semua universitas negeri itu mengenakan SPI dan tidak ada bedanya dengan UNUD. Ada SK rektor di sini, ada ITB, semua dari sini. Itu yang nanti mau kasih kami ke majelis. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pertanyakan kalau memang ada hampir 50 universitas mengenakan SPI, kenapa semua rektornya nggak ditangkap sama jaksa? Keberatan majelis tidak, pertanyaan ini relevan. Pertanyaan aja, coba ada kasih fakta, hanya mendengar aja. Pernah nggak dengar kenapa semua rektor? Atau apakah Anda dengar karena ada pimpinan kejaksaan yang SPI-nya tidak dibebaskan sehingga si terdakwa ini dibikin tersangka? Keberatan majelis. Terserah dia kepada. Tidak objektif. Dulu, saya tanya. Jika ini pertanyaan internet menyusun, itu hasil naskah akademiknya diserahkan kepada rektor. Di situ pekerjaan saudara sudah selesai. Ya, saya ngerti kalau memang dia tidak tahu, tinggal bilang tidak tahu majelis. Kami tidak maksa. Jadi Anda tidak pernah dengar atau apakah Anda dengar? Apakah waktu itu saudara sebagai wakil dekan 2 yang tentu saja mewakili Bapak Dekan Ekonomi, proses itu saudara lihat berjalan seperti itu? Iya, seperti yang saya tadi ceritakan bahwa memang penentuannya ada di fakultas atau prodi ya, karena tadi memang operasional prodi masing-masing berbeda. Lebih besar dari nilai SPI yang ada, betul seperti itu saudara. Iya. Dari mana saudara meyakini bahwa pembangunan fisik yang ada di UNUD itu seluruhnya bersumber dari SPI? Apakah saudara melakukan audit atas pemanfaatan dana SPI? Tidak Bapak, saya lihat hanya jumlah saja. Nah itu pun kami lihat dari membaca dari media yang kemarin Pak WR2 diperiksa, dan kemudian saya tanyakan juga ke Biro Perencanaan yang memang begitu adanya. Saudara yakini bahwa ternyata pembangunan fisik itu lebih besar dari nilai SPI yang diperoleh? Apakah saudara pernah membaca terkait dengan peraturan rektor nomor 1 tahun 2018? Tidak Pak. Saudara tadi berkecimpung di dalam dunia keuangan di UNUD, begitu banyak saudara menjelaskan.